She's been passing herself off as a little girl most of her life. She tricked the family here in Estonia into adopting her. When she couldn't seduce the father, she killed him. Halo teman-teman pencinta film, kembali lagi di FH Channel. Kali ini aku akan membahas film tentang Orphan. Orphan adalah film psiko-horor tahun 2009 yang disutradarai oleh John Cusack. Film Orphan bercerita tentang pasangan yang mengadopsi seorang gadis misterius berusia 9 tahun setelah kematian anak mereka di kandungan. Namun siapa sangka setelah mengadopsi anak tersebut terjadi sebuah masalah dan tragedi di keluarga Kate dan Jack. Mau tahu kenapa? Simak ulasannya di sini. Kira-kira apa yang terjadi ya? Penasaran kan? Sebelum ke alur ceritanya, aku nggak pernah bosan untuk selalu ingetin, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti alur cerita film yang menarik lainnya. Film ini diawali dengan kisah bagaimana Kate Coleman mengalami keguguran di rumah sakit. Sejak saat itu dia mengalami depresi dan kecanduan alkohol. Suaminya Jack Coleman berusaha membantunya melewati masalah itu. Made it through the home study if you weren't ready, but ultimately you have to decide. I want to take the love that we felt for Jessica and I want to give. Dan akhirnya sepakat untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki 2 orang anak, yaitu Daniel dan Max. Di panti asuhan mereka mengadopsi Esther yang berusia 9 tahun. Ia berasal dari Rusia dan keluarga yang terakhir mengadopsinya tewas dalam sebuah kebakaran. Esther berhasil memikat Jack dan Kate dengan senyumnya yang tulus dan kemampuannya melukis. Are all these paintings yours? Yes. Do you like them? They're remarkable. Thank you. Tak menunggu lama, Kate dan Jack mengadopsi Esther dan membawanya pulang ke rumah mereka. Max langsung menyambut gembira kedatangan Esther, tapi Daniel sangat membencinya karena gaya berpakaian Esther yang kolot dan caranya memandang yang tak biasa. Tidak perlu waktu lama untuk mengetahui memang ada sesuatu yang salah dengan Esther. Setelah kedatangannya, keluarga harmonis yang bahagia itu perlahan-lahan mulai diliputi masalah. Esther juga berhasil menyakiti salah seorang teman sekelasnya yang sering mengganggunya. Jesus freak brought a Bible to school today. Dia mendorongnya dari tempat permainan hingga mengalami patah tulang. Ketika kebetulan Suster Abigail yang bekerja di panti asuhan dulu menelpon, Kate langsung menceritakan kejadian itu kepadanya. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka untuk membicarakan sesuatu. Ia mengatakan kalau mungkin Esther memiliki keanehan, karena di mana ada keributan atau kecelakaan, dia selalu ada di sana. But the most troubling thing is the Sullivan House fire. I checked into it further. It was arson. Dia menawarkan untuk membawa Esther kembali ke panti asuhan. Kate dan Jack mengatakan akan memikirkannya dulu. Esther yang mengetahui niat Suster Abigail untuk membawanya kembali berhasil membunuhnya dengan menghantam kepalanya menggunakan martil. Mean lady here. She's come to take me away. Dia memaksa Max membantunya dan menyimpan rahasia itu atau dia akan membunuhnya. Max yang ketakutan hanya bisa menurut. Esther lalu menyembunyikan martil yang dipergunakannya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. I'm not going to tell mommy. Peristiwa itu terlihat oleh Daniel secara tidak sengaja saat dia berada di sekitar tempat itu. Dan Esther ternyata tahu kalau Daniel mengintipnya dan mengancamnya dengan cutter ketika dia sedang tidur.
Dia lalu menyakiti Kate dengan memotong semua mawar putih yang ditanamnya di makam Jessica, anak perempuannya yang meninggal waktu dia keguguran dulu. Saking marahnya, Kate menarik lengan Esther. Dia menjerit kesakitan untuk menarik perhatian Jack, dan dengan sengaja dia menjepit lengannya hingga patah untuk mengesankan Kate adalah penyiksa anak. Kate berusaha mencari tahu latar belakang Esther. Ternyata dia dulu tinggal di Sarne Institute, sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Dia menghubungi rumah sakit itu, tapi mereka mengatakan tidak mengenal pasien bernama Esther. You do not understand. Sarn Institute is not an orphanage, it is a mental hospital. Kate lalu mengirimkan fotonya melalui email dan menunggu mereka mengecek lebih jauh. Daniel akhirnya nekat untuk membongkar kejahatan Esther. Dari Max, dia mengetahui kalau Esther menyimpan martil yang dipakainya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon. Diam-diam dia naik dan memeriksa tempat itu. Tapi ternyata Esther sudah menunggunya dan membakar rumah itu agar Daniel tewas terbakar. Are you looking for this? Ketika Esther berniat menghantam kepalanya dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga jatuh. Kate dan Jack membawa Daniel ke rumah sakit. Who do you think it was? I don't know. I'm done. Di rumah sakit, Esther masih juga berusaha membunuh Daniel dan menutup wajahnya dengan bantal. Alat penanda sudah menunjukkan garis datar dan ia keluar dari ruangan itu dengan tersenyum. Tapi ternyata dokter berhasil menyelamatkan Daniel. Kate langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Esther. Di depan banyak orang, ia menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Akhirnya Kate dibius dan harus tinggal di rumah sakit malam itu. Esther sangat senang begitu menyadari dia akan berduaan di rumah dengan Jack. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Jack agar tidur dengannya. Do you like it? Jack menolak dan menyuruhnya naik ke kamarnya. What are you doing? Stop! Just stop talking and go upstairs. Go to your room. Esther sangat marah karena merasa ditolak. Dia pun mengambil pisau dan pistol yang didapatnya dari lemari besi. Pada saat itu di rumah sakit, Kate menerima telepon dari Sarne Institution. Dokter yang menghubunginya mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lena Kramer. I've just seen the picture you emailed. Dia sebenarnya bukan seorang anak. Dia adalah wanita dewasa yang berusia 33 tahun. Dia mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik. Jadi meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak yang berusia 9 tahun. Lena adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Seriously ill, violent. He killed 7 people that we know of. Oh my God. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu setelah membunuh beberapa pegawai. Kate buru-buru pulang dan mendapati bahwa Jack sudah tewas dengan banyak luka bacokan di tubuhnya. Dan ia harus kucing-kucingan dengan Esther yang membawa pistol. Untuk bisa naik dan menjemput Max yang bersembunyi di dalam lemari, dalam perkelahian dia berhasil membuat Esther pingsan dan membawa lari Max. Tapi ternyata Esther berhasil menyusul dan mereka bergulat di atas danau yang membeku karena lapisan es. Pecahan es itu retak dan mereka berdua terjun ke dalam air yang dingin. Kate berhasil menghantam wajah Esther dan naik terlebih dahulu ke permukaan. Esther menyusul di belakangnya sambil berkata, "Jangan biarkan aku mati, Ibu." Kate memandangnya dengan marah, lalu menendangnya sekuat tenaga sambil berkata, "Aku bukan ibumu." Tendangan Kate membuat leher Esther patah dan dia masuk kembali ke dalam air dan dia tenggelam. Demikianlah alur cerita film Orphan 2009. Sekian dulu FH Channel mereview alur cerita film Orphan.
Sampai ketemu di alur cerita film yang menarik lainnya. Salam pencinta film. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, sehat selalu teman-teman.